Yo, kembali lagi di channel Vokauser Anime. Jadi kali ini kita akan kembali ngelanjutin alur cerita dari Kang Jin Hyuk ya guys ya. Dan sebelum kita memulai lebih lanjut lagi, bagi kawan-kawan yang mau traktirin kopi, maka link traktirannya ada di deskripsi di bawah. Dan bagi kawan-kawan yang mau menonton part-part sebelumnya dari part pertama mungkin linknya juga ada di deskripsi di bawah. Oke lah, jadi tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita mulai alur cerita kali ini. Di part sebelumnya itu, Jin Hyuk merobek tiket yang diberikan Yawen dalam random box, sehingga Jin Hyuk bersama Thor dan juga Loki secara seketika mereka bertiga langsung diteleportkan ke lantai atas Tower of Trial. Tempat yang dipenuhi oleh Divine Being tingkat tinggi, sekaligus tempat di mana Divine Being menempatkan relik mereka untuk diperjualbelikan. Tempat itu bernama Divine Auction House. Thor sempat mengingatkan Jin Hyuk kalau Auction House adalah zona netral. Jadi sesuai dengan perjanjian di dalam tower, nggak ada yang boleh menyerang di tempat tersebut. Berhubung Jin Hyuk sendiri yang meminta datang ke sana, Thor mewanti-wanti jangan membuat masalah. Tiba-tiba terdengar suara Divine Being mendekat yang bilang, Wah, lihat siapa yang datang. Seranganmu tadi cukup gila. Aku kaget kalian masih hidup. Thor, Loki, berani sekali kalian datang ke sini. Spontan, Thor dan Loki langsung tegang mendengarkan ucapan dari God of Olympus Hercules. Dan tiba-tiba ketegangan itu menjadi sebuah amarah saat ngeliat di tangan Hercules ada akar Yggdrasil. Hercules bilang, ku bawa ke pelelangan ini. Anggap aja sebagai piala kemenangan. Daripada dibiarkan busuk setelah hancur, ini bisa kumanfaatkan sekarang. Ngelihat ada sosok tubuh kecil di dekat Thor dan juga Loki, Hercules pun mendekati Jin Hyuk dan juga bilang, apa ini? Kalian membawa orang luar tower. Seorang player berani mengikuti pelelangan ini. Hei, mereka berdua ini cuma pecundang. Gimana kalau kau mengikutiku di Olympus, tempat para dewa sejati berada? Dengan sengaja Jin Hyuk memasang muka masa bodoh terhadap ucapan Hercules barusan. Sebelum akhirnya dia pun menjawab, omong kosong kayak gini lagi. Apa kau pikir aku akan percaya dengan omong kosong? Kesombongan orang-orang Olympus membuang pengikut seperti halnya sampah, kata Jin Hyuk sambil tersenyum. Hercules terlihat tersenyum dan dia ngejawab, berani juga kau. Apa kau merasa hebat karena mendapatkan sedikit perhatian? Inilah alasan kenapa kami benci orang-orang dari luar tower. Bergabunglah denganku atau aku akan menghabisimu, teriak Hercules yang kemudian mengerahkan aura pada tinju kirinya. Ngelihat itu, Jin Hyuk malah tersenyum lebar. Dia sama sekali nggak gentar menghadapi heroic strike dari Hercules tersebut. Persis saat serangan dahsyat itu langsung menuju ke arah Jin Hyuk, tiba-tiba mata Hercules malah terbuka dengan lebar karena serangan besarnya ditahan oleh satu tangan oleh sosok lain. Sosok itu bilang, kau lagi Hercules, ini zona netral, berhentilah membuat keributan. Siapa sangka yang menahan serangan Hercules tersebut adalah Archangel of Eden yang bernama Gabriel. Ngelihat kemunculan Gabriel, Hercules pun mengaku kalau dia cuma bercanda barusan karena udah lama dia nggak melihat manusia seberani ini. Setelahnya, Hercules pun cabut dari hadapan mereka sambil bilang ke Gabriel kalau dia akan pergi dari auction house setelah urusannya selesai. Gabriel menghela napas terhadap sikap Hercules yang sulit untuk dikendalikan dan dia pun meminta maaf kepada Jin Hyuk karena ini memalukan. Jin Hyuk bilang gak masalah, toh cuma gangguan kecil aja. Lagian dalam benaknya Jin Hyuk udah menduga Gabriel memang akan datang untuk membantunya. Mendengarkan Jin Hyuk pamitan dengan Thor dan juga Loki, jujur Gabriel heran dan nanya, bukankah kamu tadi mengikuti mereka berdua? Apa kau nggak takut menjadi target di sini? Jin Hyuk pun ngejawab, enggak, selama ada kau, Gabriel, di sini. Apa yang perlu kutakutkan? Waduh, Jin Hyuk berani ngegombalin Gabriel, salah satu dari Archangel, sehingga si malaikat itu pun membenarkan ucapan Hercules sebelumnya. Gak berselang lama, pengawas lelang manajer tingkat menengah yang bernama Sethilda mengumumkan item lelang berupa relik terkutuk Pandora Box di atas area pelelangan. Dia membuka harga di angka 5 miliar Magic Crystal. Begitu hitungan mundur dimulai, spontan ada yang langsung ngasih penawaran 8 miliar Magic Crystal sekaligus 30.000 Tortured Soul.
Berhubung penawaran itu langsung final, Cethilda pun mengumumkan Pandora Box jatuh ke tangan Lord Gantaver. Menurut Gantaver alias Demon King, Pandora Box ini cocok untuk memberikan semangat kepada para korban Legion. Tapi ada satu Divine Being yang kesal parah karena Gantaver mendapatkan Pandora Box ya, dia adalah Anubis. Anubis bilang, apa sih yang dipikirkan para iblis tersebut? Ngapain mereka buang-buang sumber daya kayak orang gila? Mereka bikin sistem lelang ini kacau balau, sialan. Mendengarkan itu, Dewa Osiris yang berada di sampingnya merespon, Anubis, masa cuma gara-gara kalah lelang langsung begitu? Diam woi, jangan buat aku tambah kesal. Aku selalu pulang dengan tangan kosong, jawab Anubis yang membuat Osiris tertawa makin lebar lagi sampai perutnya sakit. Namun tiba-tiba Anubis tersentak saat ngelihat para Divine Being di hadapannya lagi heboh dengan kedatangan seorang player di pelelangan. Siapa lagi kalau bukan Jin Hyuk yang ditemani oleh Gabriel. Spontan Anubis langsung murka dan berteriak ngelihat Jin Hyuk, dan dia bilang, itu Kang Jin Hyuk, apa yang dia lakukan di sini? Teriakan itu pun langsung mengagetkan Gantaver karena Kang Jin Hyuk adalah bajingan yang membunuh salah satu komandannya yang bernama Antrat serta membuat Berial menjatuhkan nama Hesibodium. Nggak terima Jin Hyuk ada di tower lantai atas ini, Gantaver yang murka segera menerjang ke arah Jin Hyuk sambil bilang dengan lantangnya, aku akan menghabisimu, Kang Jin Hyuk. Namun terjangannya langsung terhenti persis di depan Jin Hyuk karena bawaan Gantaver menahannya dengan kesusahan. Ngelihat itu, Gabriel pun mengaktifkan aura malaikatnya dan dia bilang dengan tegas, banyak sekali yang nekat hari ini. Apa kau juga berniat melakukannya? Di zona netral ini Gantaver, berpikirlah sebelum bertindak. Gantaver yang mengerahkan aura demonnya pun ngejawab, omong kosong dengan zona netral. Auramu itu sangat menyebalkan. Hei Kang Jin Hyuk, kau harusnya bersyukur ini adalah tempat pelelangan. Aku akan mengurusmu nanti. Bukannya gentar, Jin Hyuk malah membalas dengan tengilnya. Ya, ambil nomor dulu dan ngantri ya Gantaver. Meskipun kesal parah mendengarkannya, Gantaver nggak punya pilihan lain selain pergi dan menahan diri untuk sekarang. Jujur Gabriel heran ngelihat Jin Hyuk selalu mendapatkan sambutan keras seperti ini, sehingga Jin Hyuk pun bilang kalau ini memang pesonanya. Gabriel merespon, pesona ya, kau memang orang yang menarik sih. Sebenarnya ada hal yang mau kubahas juga denganmu, tapi ini bukan hal mendesak. Lain waktu mungkin, kata Gabriel yang membuat Jin Hyuk sedikit penasaran tentunya. Sementara itu di belakang tirai arena pelelangan terlihat dua rekan Cethilda sedang menunggu dengan tegangnya untuk membawa barang lelang berikutnya. Salah satu dari mereka penasaran kira-kira apa ada yang akan membeli barang tersebut ya. Kawannya pun ngejawab mungkin, tapi belum pernah ada yang berhasil membelinya sama sekali sih. Dia itu kan homunculus pertama, Alpha. Pelelangan pun terus berlangsung dengan seru. Dan kali ini baru aja Behemoth Claw terjual kepada Hercules dari Olympus di harga 2,5 juta Manason. Mendengarkan ucapan selamat dari Cethilda serta Divine Being lainnya yang iri dengan kekuatan dana miliknya, Hercules malah melirik ke arah Jin Hyuk dan dia bilang dalam hati, apa-apaan manusia itu? Udah jauh-jauh datang kemari tapi dia belum menawar satu pun. Aku udah berencana untuk menghancurkannya dengan kekuatan menawar murni untuk menunjukkan jarak di antara kami. Tapi sepertinya dia bahkan gak punya dana. Dasar Kismin. Kurasa manusia yang baru mencapai pertengahan tower pasti udah kesulitan datang kemari. Palingan dia menjilat dewa tingkat rendah dan mendapatkan sedikit bantuan darinya. Cethilda pun ngelanjutin lelang dan bilang, sekarang izinkan saya mempersembahkan item lelang selanjutnya. Ini adalah item yang bahkan saya, Cethilda, bangga untuk menampilkannya. Terlahir dari alkemis yang melangkah ke dalam Forbidden Realm. Masterpiece terbesar mereka, manusia artificial pertama, Homunculus. Spontan Jin Hyuk tersenyum dengan kemunculan Homunculus ini yang dia memang nanti-nantikan sejak tadi. Dan hal itu terlihat oleh Hercules sehingga dia pun berniat gak akan kalah dari Jin Hyuk dalam hal tawar-menawar di sini.
Sertilda ngelanjutin, nah sekarang item ini memiliki proses lelang yang sangat istimewa. Untuk memenangkan homunculusnya, pertama-tama kalian harus diakui sebagai masternya. Gunakanlah cara apapun yang kalian mau. Selama dia mengakui kalian sebagai masternya, kalian yang menang. Kalian bisa pergi membawanya tanpa membayarkan sepeser pun. Ayo, kesempatan sekali dalam seumur hidup. Acara gila yang dibawakan oleh rumah lelang. Ngeliat para defense buying begitu terdiam begitu saja, Sertilda pun heran dan bilang lagi, siapapun, sungguh nggak ada yang mau menawarkan boneka ini. Osiris pun ikutan heran ngeliat nggak ada seorang pun yang mau menawar. Makanya Anubis pun bilang, ada alasan kenapa nggak ada yang mau menyentuh makhluk itu. Kau akan tahu sebentar lagi. Persis saat Jin Hyuk mau mengangkat tangan, tiba-tiba Hercules yang duluan berdiri dan bilang kalau dia akan menawarnya. Setelah tersenyum licik terhadap Jin Hyuk, Hercules segera melompat ke arena dan dia bilang, dinilai oleh boneka seperti ini kah? Hah, hinaan yang gak bisa aku abaikan. Homunculus, aku sebagai mastermu, atau kau akan kuhancurkan sekarang juga. Ngelihat homunculus cuma diam aja dan menatapnya dengan wajah kesal, tanpa ragu Hercules langsung mengaktifkan Heroic Strike sembari bilang dengan tegas, sejujurnya aku nggak peduli mau diakui ataupun enggak denganmu. Aku di sini hanya akan memastikan agar orang yang kubenci nggak mendapatkanmu, kata Hercules yang kemudian menghantamkan tinjunya secara full power sehingga menciptakan ledakan dahsyat yang menggetarkan seluruh arena tersebut. Saat Anubis gak menyangka Hercules meledakkan amarahnya, tiba-tiba Hercules malah tersentak saat ngelihat tangan tinjunya patah dan menjadi hitam legam di sini. Ngelihat itu Osiris pun langsung ngakak dan dia bilang, dia malah ngancurin tangannya sendiri, geblek. Sedangkan Anubis di sampingnya sama sekali nggak terkejut karena kejadian barusan. Dia tahu kalau boneka itu kebal terhadap kekuatan Higher God. Kalau aja Divine Power bisa mempan terhadapnya, udah pasti ada yang mengambilnya sejak dulu, kata Anubis menjelaskan kepada Osiris. Seketika Jin Hyuk pun turun ke arena dan dia menyuruh Hercules minggir karena sekarang gilirannya untuk menawar. Mendengarkan itu, Hercules pun bilang, kau kira kau bisa melakukan hal yang bahkan gak bisa kulakukan? Kau sungguh berpikir kalau itu mungkin terjadi? Anubis yang mendengarkan ucapan tersebut malah bilang dalam hatinya, dulu aku juga berpikir sama seperti Hercules, tapi itu adalah kesalahan dari kesombonganku. Aku udah belajar dari kesalahan tersebut. Aku melihatnya sendiri gimana manusia yang berada tepat di depanku saat ini mengambil apa yang dia inginkan dengan cara yang bahkan gak pernah kita bayangkan oleh para dewa sekalipun. Seiring Jin Hyuk berjalan mendekatinya, Homunculus pun nanya kepada Jin Hyuk juga apa dia mau menaklukkannya dengan kekuatan. Sambil tersenyum, Jin Hyuk menjawab, menaklukkan dengan kekuatan itu hanyalah jalan yang mudah, sedangkan aku menyukai jalan yang lebih sulit lagi. Selagi Jin Hyuk berada di arena pelelangan, Park Hana yang berada di rumah Jin Hyuk dunia nyata merasa penasaran dan nanya ke Judelo dan juga Casey kenapa mereka mengikuti Jin Hyuk Oppa. Menurut Park Hana, rasa-rasanya aneh top ranker seperti mereka mau bertindak sebagai petarung garis depan bagi Jin Hyuk, kecuali Jin Hyuk punya rahasia mereka ataupun semacamnya. Kalian tahu, sepertinya bos mengecap kita dengan kutukan aneh atau apapun itu, iya bukan? Tanya Park Hana penasaran. Casey pun ngejawab, oh itu, iya memang, tapi kutukannya nggak pernah diaktifkan sih. Jadi aku sedikit lupa kalau aku bahkan memilikinya. Di mana lokasinya ya? Hal yang sama juga ikut dirasakan oleh Park Hana. Dia bahkan nggak bisa ingat kapan kutukannya pernah dipicu. Udah terlalu lama sih. Casey pun berpikir sejenak. Menurutnya Jin Hyuk Oppa itu kuat. Lagian kalau berada di sekitarnya membuat situasi menjadi lebih seru. Tapi sejujurnya aku rasa hal ini lebih seperti rasa kekerabatan, bukan? Kata Casey, dan hal itu juga lah yang saat ini membuat Homunculus terdiam heran saat ngelihat Jin Hyuk berada di hadapannya. Siapa sangka Jin Hyuk sekarang sedang menyatukan komponen item di tangan kanan yang bahkan membuat Hercules kaget bukan main ngelihatnya. Itu Philosopher Stone, kata Hercules yang kaget ngelihat Jin Hyuk membuat replika Philosopher Stone yang bersinar terang di tangannya. Memang batu itu kelihatan seperti asli dari luar, tapi itu cuma tiruan yang meniru energi aslinya.
Dalam hatinya Jin Hyuk bilang, energi yang dulu pernah digunakan oleh para alkemi dari kerajaan kuno saat mereka melawan yang dilarang. Ini adalah inti yang mereka gunakan untuk menciptakanmu, Homunculus, makhluk yang terbuat dari Philosopher Stone, makhluk yang mirip dengan manusia, tapi bukan salah satu dari mereka. Itulah kenapa hanya ada satu cara untuk memenangkanmu. Jin Hyuk menyentuh batu yang berada di dadanya untuk menyerap Philosopher Stone. Spontan, hal itu membuat semua Divine Being di arena lelang kaget luar biasa. Dan begitu energi batu tersebut terserap sempurna ke dalam tubuh Jin Hyuk, Homunculus yang tertegun bilang dalam hatinya, energi ini, aku nggak pernah merasakan energi seperti ini sebelumnya. Energi dari jenisku sendiri. Seketika Jin Hyuk yang memancarkan energi Philosopher Stone berjalan mendekati Homunculus dan dia bilang, kau pasti merasakan sesuatu dalam dirimu, bukan? Apa yang kau rasakan barusan itu disebut kekerabatan. Itu adalah perasaan yang kau rasakan saat kau melihat sesuatu yang mirip denganmu. Sekarang buang rantai kesepian yang terus mengikatmu dan taruh di sekitarmu. Lalu ikutlah denganku. Mulai sekarang aku berjanji, kau gak akan pernah merasakan lagi seperti kau dilempar ke dunia ini sendirian lagi. Kau akan menjadi salah satu anggota keluargaku, kata Jin Hyuk sambil menggenggam rantai yang mengikat tubuh Homunculus tersebut. Mendengarkan kata keluarga, sontak mata Homunculus terbuka dengan lebar dan secara bersamaan rantai yang mengikatnya pecah berkeping-keping dalam sekejap mata. Sedikit cerita tentang masa lalu Homunculus. Dulu saat dia terjaga untuk pertama kalinya, Homunculus ngelihat para alkemis yang menciptakannya riang gembira dengan keberhasilan mereka, dimana di sampingnya udah ada banyak tumpukan tubuh gagal selama eksperimen para alkemi tersebut. Untuk menguji karya mereka, salah satu alkemi mencoba menusuk tombak ke tubuh Homunculus. Hasilnya tombak yang punya divine power langsung meleleh saat terkena tubuh Homunculus tersebut. Di tengah-tengah kekagetan para alkemi saat melakukan percobaan uji kekuatan berturut-turut pada karya mereka itu, Homunculus sama sekali nggak merasa keberatan karena percobaan itu nggak memberikannya rasa sakit sama sekali. Tapi di saat rasa penasaran para alkemi melewati batasannya, terjadilah ledakan dahsyat yang menghancurkan segalanya di sana, termasuk para alkemi sendiri, sehingga si Homunculus merasa sangat kesepian di dunia ini setelahnya. Namun nyatanya di tengah rasa kaget luar biasa para Divine Being saat ini, untuk pertama kalinya perasaan kesepian itu pun terpatahkan, hancur bersama dengan rantai yang mengikat tubuhnya akibat seorang manusia yang rela berdiri sama tinggi dan memakai sepatu yang sama seperti dirinya. Sekarang kita kembali ke rumah Jin Hyuk di luar tower. Terlihat saat ini Alice baru aja pulang belanja banyak barang bersama Belus, tapi dia tetap aja merasa bosan karena bukan pergi bersama Jin Hyuk. Tiba-tiba suara langkah terdengar dari luar pintu masuk, sehingga sambil tersenyum Alice pun pergi ke pintu untuk menyambut kepulangan dari Jin Hyuk. Namun spontan Alice langsung berubah menjadi kaget karena ngelihat ada cewek lain yang Jin Hyuk bawa pulang bersamanya. Baru aja Jin Hyuk mengenalkan Homunculus sebagai anggota keluarga baru yang akan tinggal bersama mereka dengan nama panggilan Frey. Alice langsung bergetar terbakar api cemburunya dan menolak perintah Jin Hyuk untuk mengurusnya dengan penuh perhatian. Selagi Alice ngambek ngurung diri di kamarnya setelahnya, Homunculus alias Frey malah cepat akrab dengan Casey dan juga Judelu. Sementara itu Hastings yang saat ini berada di ruang patung dari Superningrat, lantai atas tower, sedang dimarahi oleh sosok Divine Being akibat Hastings yang selalu gagal menghabisi Jin Hyuk di setiap ada kesempatan. Apalagi Hastings pernah janji kalau dia akan mempertahankan keseimbangan tower demi makhluk kuno. Makanya Hastings pun langsung bersujud meminta maaf dan bilang bersedia menerima tanggung jawab penuh tanpa alasan apapun. Persis saat Hastings bilang sambil tersenyum kalau Jin Hyuk masih seorang manusia, jadinya semua masih berada dalam kendalinya. Tiba-tiba Divine Being itu mencongkel mata Hastings yang membuat dia menjerit kesakitan dan histeris juga. Divine Being tersebut bernama Nyarlathotep, messenger dari makhluk kuno, lantai 50, dan dia bilang, Lord Superningrat telah berkata, tawarkan kesempatan, tapi jangan biarkan mereka melupakan hutang yang ada. Bersyukurlah atas hukumanmu yang penuh ampun ini, Hastings. Mendengar itu, meski masih kesakitan, Hastings segera bersimpuh di hadapan sang messenger untuk mengucapkan terima kasih atas kemurahan hatinya.
Nyarlathotep merespon, "Hastings, jika kau terus gagal setiap kali aku datang kemari, ini sangat melelahkan. Mari hindari kesulitan bersama-sama. Kali ini aku akan membantumu," kata sang messenger tersebut sambil menjentikan jarinya. Tiba-tiba dari belakang Hastings muncul 3 orang pasukan yang dikelilingi oleh aura kegelapan. Sang messenger pun bilang bahwa mereka akan kupinjamkan mereka padamu dengan tujuan untuk menghabisi Kang Jin Hyuk. Mereka adalah anjingku yang telah dilatih dengan hati-hati, para Old Guard. Kembali ke Jin Hyuk saat ini baru aja memasuki lantai 19 Tower of Terror bersama dengan Yusong, Teresa, dan juga Frey. Kebetulan lantai 19 adalah alam liar yang gak terbatas, zona mid-tier yang dipimpin oleh para Dryad yang menyembah alam. Setahu Jin Hyuk, Crown of Tyranny yang pernah dia lihat dalam ingatan Heavenly Demon berada di lantai tersebut. Jika Jin Hyuk berhasil menemukannya, maka dia akan mudah menemukan semua mahkota lain demi bisa naik ke tingkatan paling atas. Pastinya Teresa kaget dan penasaran kenapa Jin Hyuk membawa manusia artificial di sini. Jin Hyuk pun mengenalkan Frey ke Teresa, anggota baru veteran company katanya. Selagi Frey terlihat bengong memegang dedaunan tumbuhan di lantai 19, Jin Hyuk pun bilang ke Teresa, statnya sangat tinggi, tapi dia nggak punya perasaan, nggak punya moral, nggak ada yang manusiawi darinya. Mendengarkan itu, Teresa pun paham kalau Frey bakalan butuh banyak perhatian. Makanya dia pun segera mendekati Frey untuk mengenalkan dirinya dengan hangat. Untuk sesaat, Yusong pun bicara dengan Jin Hyuk, di mana menurutnya Jin Hyuk sangat berbeda dengan Jin Hyuk yang dia kenal saat Tower of Trial masih menjadi sebuah game. Seingat Yusong dulu, Jin Hyuk di virtual reality bukan orang yang akan membawa rekan sebanyak ini, malahan membuang siapapun begitu mereka berhenti berguna atau menghancurkan mereka jika nggak sesuai dengan standarnya, agar nggak ada orang lain yang bisa menggunakan mereka. Mendengarkan itu, Jin Hyuk membalas kalau Yusong juga banyak berubah. Meski kini nggak saling bertarung, malah terlihat seperti hidup berdampingan. Baru aja Yusong membenarkan ucapan tersebut, tiba-tiba di balik pohon di sekitaran mereka muncul makhluk asli lantai 19 yang mengepung mereka sambil berteriak, "Penyusup, jangan bergerak! Ini adalah Forest of Dryad, dipimpin oleh spirit dari Sacred Grove. Manusia yang menginjak-injak Mother Earth nggak akan boleh lewat di sini. Dan makhluk apa itu? Makhluk menyeramkan yang nggak memiliki jiwa," kata salah satu pasukan di sana sambil menodongkan tombaknya kepada Frey yang berdiri di belakang Teresa. Mendapatkan todongan tombak seperti itu, Yusong pun bilang ke Jin Hyuk kalau seingatnya penghuni hutan lantai 19 nggak agresif seperti ini. Saat Jin Hyuk mengiyakan sambil mengangkat tangan ke atas, seketika pemimpin faksi Dryad yang bernama Oasis pun muncul dan memerintahkan pasukannya untuk menurunkan senjata karena menurut Oasis orang-orang tersebut bukanlah musuh dari forest tersebut. Setelahnya Oasis pun menyapa dan dia bilang, "Lama nggak bertemu Kang Jin Hyuk, pemimpin faksi Veteran Corporation." Kepada salah satu pasukannya yang heran ngelihat si pemimpin kenal dengan salah satu manusia, Oasis pun bilang kalau dia pernah bertemu sekali dengan Jin Hyuk saat pemilihan faksi lantai tengah. Dengan berani dia menampilkan kekuatannya di sana dan membangun faksinya sendiri di tempat tersebut. Sungguh player yang mencolok, kata Oasis kepada prajuritnya. Kemudian Oasis pun nanya ke Jin Hyuk apa yang membawanya sampai ke hutan ini. Karena kebanyakan player yang berusaha menyelesaikan lantai 19 pastinya langsung menuju ke ruangan bos. Jin Hyuk pun ngejawab, "Aku tahu kenapa kalian yang damai belakangan ini merasa tegang. Ada hal aneh yang terjadi di hutan ini, bukan? Aku datang untuk memperbaikinya." Nggak berselang lama, Oasis bersama pasukannya mengelilingi rombongan Jin Hyuk untuk membawa mereka ke akar masalah pohon. Dalam perjalanan, Jin Hyuk merasa heran pada Alice yang terus diam diri di dalam cincin, gak keluar-keluar karena ngambek. Setelahnya, Oasis pun ngobrol dengan Jin Hyuk kalau homunculus yang gak berjiwa adalah makhluk tragis yang lahir dari ketamakan para alkemis. Menurut Oasis, tergantung jiwa macam apa yang ditanamkan, homunculus bisa menjadi seorang guardian atau malah sebuah senjata pembantaian tanpa ampun. Selain itu, Oasis cerita kalau mana di hutan menjadi nggak stabil. Bahkan makhluk asli hutan tersebut mulai mengamuk. Oasis bilang ke Jin Hyuk, kalau kau datang untuk memperbaikinya, maka kau pasti udah tahu apa yang menyebabkan ini, bukan? Jin Hyuk nim, tentu aja aku tahu, jawab Jin Hyuk penuh percaya diri.
Akhirnya mereka pun tiba ke depan sebuah gerbang portal yang membuat Oasis sangat khawatir. Jin Hyuk bilang ke Oasis agar nggak perlu waspada, secara dia udah tahu tempat apa itu sebenarnya. Setelah meminta Oasis untuk menjaga pintu masuk supaya jangan sampai ada yang boleh masuk selain mereka, Jin Hyuk pun masuk ke dalam portal bersama dengan rombongannya. Salah satu pasukan sempat nanya ke Oasis kenapa dia begitu mudah percaya dengan Jin Hyuk. Oasis pun ngejawab, kurasa kau salah paham tentang ini. Kita nggak pernah punya kekuatan untuk mengendalikan situasi ini dari awal. Kang Jin Hyuk bukan orang yang bisa hentikan, bahkan jika kita semua menggabungkan kekuatan kita. Begitu rombongan Jin Hyuk memasuki sisi lain dari portal, mereka semua benar-benar kaget ngelihat gurun raksasa di dalam hutan. Gurun itu bernama Mega Ruin, Dawn of the Sun. Berhubung mataharinya sangat terik, Jin Hyuk membagikan mereka masing-masing kain jubah. Bahkan harus mengaktifkan Glacier Shaping agar mereka nggak kepanasan dalam perjalanan yang panjang ini. Yusong mengaku hawa panas dari gurun pasir tersebut memang brutal. Dia merasa lebih baik dikepung monster ketimbang disiksa dengan panas seperti ini. Belum lagi sejauh mata memandang gak ada apapun selain gurun pasir. Apa iya kita menuju arah yang benar? Tanya Yusong penasaran. Dalam benaknya, Jin Hyuk mengakui kalau Hidden Ruin lantai 19, Dawn of the Sun memang sangat panas dengan temperatur di atas 40 derajat Celcius. Ditambah lagi wilayahnya yang luas menjadikannya sangat sulit untuk ditelusuri. Tapi Jin Hyuk sangat yakin kalau di tempat seperti neraka tersebut pasti tersembunyi Crown of Tyranny yang dia cari. Tiba-tiba Teresa yang kepanasan tersentak kaget karena di depan mereka muncul pasir bawah tanah yang berlari cepat ke arah mereka. Ternyata itu adalah Sandworm yang mau menyerang mereka dengan banyak gigi yang cukup tajam terlihat. Ngelihat itu, Yusong bersiap menghunuskan pedangnya, tapi Jin Hyuk menyuruhnya untuk menahan diri karena saat ini biarkan Rookie yang mencobanya. Seketika Frey membuka jubah kain pemberian Jin Hyuk untuk maju ke arah Sandworm yang menerjang. Persis saat Frey melompat dan udah berada di atas monster tersebut, dia pun ngeluarin dua senjata tombak di tangannya. Lalu dengan satu ucapan, sasaran didapatkan. Tanpa ragu, Frey terjun ke bawah untuk melepaskan tusukan tombak beruntun yang langsung melubangi tubuh Sandworm dengan begitu ganasnya. Sontak Teresa pun terpana dengan kehebatan dari Frey. Sedangkan Frey sendiri lanjut bantai-bantai para monster sambil mengerahkan aura pekat mengerikan di sekitarnya. Kita pindah sebentar ke lantai 44 Tower of Trial, wilayah faksi Eden. Terlihat saat ini Gabriel diminta memberikan laporan detail kepada sesama malaikat di Eden tentang apa yang terjadi di Divine Auction House. Selain itu, Gabriel juga diminta penjelasan kenapa dia gagal dalam merekrut Teresa de Laurentia. Padahal kesempatan Gabriel untuk melakukannya terlihat udah lebih dari cukup. Gabriel pun ngejawab benar, kesempatannya memang ada. Tapi seketika Gabriel teringat dengan pembicaraannya bersama Kang Jin Hyuk setelah selesai mengambil homunculus Frey dari Divine Auction House. Waktu itu Gabriel bilang, Teresa de Laurentia, salah satu anggota dari faksimu. Eden berniat untuk mengajaknya bertarung demi kami. Tentu aja ini hanyalah pemberitahuan resmi kepadamu, pemimpin faksinya. Sebagai pengikut doktrin Goddess of Light, dia wajib menjawab panggilan kami. Jika dia menolaknya, dia akan membangkitkan amarah para Archangel dan menghadapi kehancuran. Seisi faksimu juga ikut hancur bersamanya, kata Gabriel, mengancam tapi lebih terlihat sebagai peringatan yang penuh dengan perhatian. Melihat itu, Jin Hyuk pun menggandeng tangan Frey dan ngejawab, jadi maksudmu kau akan merebut rekanku dariku, ha? Itu nggak akan pernah terjadi. Sontak Gabriel langsung kaget dan membalas, maaf, kau nggak benar-benar bermaksud mengatakan kalau kau bisa mengatasi Eden, faksi lantai atas paling kuat saat ini, bukan? Jin Hyuk pun ngejawab, meskipun aku tahu kapan saat memilih pertarunganku, tapi aku juga tahu kalian nggak akan pernah berhasil merebut Teresa dariku. Nggak jika kalian masih menginginkan informasi mengenai Necronomicon. Saat Gabriel mengucapkan kata Necronomicon itu di hadapan para malaikat, seketika wajah mereka langsung mengucurkan keringat dingin saking terkejutnya. Salah satu petinggi para malaikat itu ikutan terkejut dan dia bilang, Necronomicon, buku legendaris yang mendokumentasikan penjelajahan di lantai 50, wilayah yang dikuasai oleh makhluk kuno. Bahkan para Angel Eden gak banyak tahu tentang keberadaannya.
dia pasti membual. Entah dari mana dia mengetahuinya, tapi mustahil manusia biasa bisa mengetahui informasi semacam itu. Tiba-tiba malaikat lain bangun dan berjalan ke arah Gabriel sambil bilang, mau itu bualan ataupun bukan, itu nggak penting. Jika itu benar, kita akan mendapatkan informasi berharga. Jika itu sebuah bualan, kita akan membuatnya membayar harga yang mahal. Kang Jin Hyuk, tangkap dia, buat dia mengatakan semuanya, bahkan jika kita harus menghancurkannya saat melakukannya, kata Archangel Eden lainnya, malaikat laki-laki yang bernama Kizakil. Mendengarkan itu, Gabriel memberikan pendapatnya. Kalau cara tersebut masih ekstrim, menurut Gabriel, Jin Hyuk mungkin manusia biasa, tapi dia juga orang yang menghentikan invasi dari makhluk kuno. Jadi udah seharusnya mereka harus memastikan dulu apa Jin Hyuk benar-benar tahu soal buku tersebut. Kizakil merespon dengan nada yang keras. Dasar Archangel bodoh! Apa kau serius mengatakannya barusan? Sebagai Archangel Eden, apa kau akan menyia-nyiakan kesempatan untuk melayani ibu kita ini? Sejak kapan kita ragu-ragu karena seorang manusia? Kelemahan semacam ini di bawah aturan Eden adalah alasan kenapa perang suci kita melawan Demon Realm terhenti. Bukankah benar, wahai saudara-saudariku? Atas nama Mother of Light, tujuan kita adalah untuk memurnikan dunia ini. Spontan Gabriel pun membalas, Kizakil, aku harus memperingatkanmu. Jika kau memprovokasi perpecahan di antara sesama kita lebih jauh, hal itu akan dianggap sebagai pernyataan untuk perang saudara. Bukan mengindahkan peringatan dari Gabriel, Kizakil malah mengaktifkan mode full armor Archangel-nya, terbang melayang dan bilang dengan tegas, sungguh menggelikan. Maka biar hal ini tercatat dalam sejarah Eden, perang saudara ini dimulai karena Gabriel yang lemah takut dengan seorang manusia biasa. Kita kembali ke Jin Hyuk bersama dengan rombongannya. Terlihat Frey baru aja membantai seluruh sandworm yang ada di gurun pasir itu sendirian. Mereka pun berteduh sejenak di bawah goa kecil untuk beristirahat. Tapi hebatnya Frey mengaku pada Teresa kalau dia sama sekali nggak merasa lelah. Bahkan energinya masih tersisa 99,1% lagi. Spontan Jin Hyuk memuji Frey dengan ucapan kerja bagus sambil menepuk kepalanya. Menurutnya pertunjukan barusan sangat mengesankan. Jin Hyuk senang Frey menunjukkan kemampuannya, tapi puji-pujian itu pasti membuat Alice di dalam Jin makin ngambek lagi kepada Jin Hyuk. Sedangkan Yusong sendiri penasaran pada tubuh Frey terbuat dari apa sebenarnya. Dalam hatinya Yusong bilang, terutama benang yang terikat dengan tombakmu itu saat kau sedang melawan para sandworm. Sebenarnya apa itu semua? Tiba-tiba tanah di bawah goa bergetar dan mulai merosot ke bawah. Untuk mencegah kehilangan pijakan, Jin Hyuk langsung mengaktifkan Glacier Shaping untuk membentuk pilar es sebagai tempat berdiri baru mereka. Mendengar Teresa bilang kalau lahannya berubah dengan cepat dan melempar mana ke udara, serta Yusong yang penasaran apa tempat tersebut selalu seperti ini atau hanya bereaksi terhadap mereka. Dalam benaknya Jin Hyuk pun bilang, mulai dari amukan sandworm sampai ketidakstabilan ini semua terjadi karena sihir besar dari relik yang sangat kuat, melebihi kapasitas lantai ini. Kita pasti udah semakin dekat dengan Crown of Tyranny, kata Jin Hyuk sambil ngelihat pusaran pasir yang tenggelam ke dasar tanah. Apakah yang akan terjadi selanjutnya? Dan kemungkinan kita akan segera melihat pertarungan antara Jin Hyuk melawan salah satu dari Archangel. Nantikan terus alur cerita Jin Hyuk hanya di channel Fokuser Anime dan stay update.